Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga ya. Nah, langkah ketiga ini adalah kriteria pengujian. Jadi ingat kriteria pengujian berarti apa? H1 bertanda tidak sama dengan, ya maka itu hipotesis ekor 2 atau dua arah ya. Nah, kriteria ujinya seperti ini. Tolak H0 jika T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Nah, T tabel untuk dua arah itu kita cari sekarang, teman. Jadi tadi di nomor 2 itu kita cari T hitung, sekarang nomor 3 atau di kriteria pengujian kita cari T tabel. Nah, T tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 18, teman-teman. Nilai T-nya ini diperoleh 2,101 ya. Coba kita lihat di tabel. Nah, kita punya tadi itu tail ya, H1 tanda tidak sama dengan, alfanya 0,05 dan derajat bebasnya 18. Maka didapatkanlah ini ya, ditarik garis ke bawah, ini tarik garis ke pinggir, dapat 2,101 ya. Sama ya, udah 2,101. Dengan kata lain, nah kriteria pengujiannya adalah, nah diganti ya tadi rumus si T tabelnya diganti dengan nilai yang tadi sudah didapatkan ya, itu 2,101. Nah, jadi kalau daerah penolakannya kalau digambarkan ya seperti ini ya. Nah, ini kenapa saya selalu menggambar daerah penolakan. Nah, ini 0 ya. Daerah penolakan ini karena biar kita tahu dulu di mana angka itu ketika jatuh kita terima, ketika jatuh itu kita tolak atau kita gagal tolak ya. Nah, di sini yang kecil ini, nah 2 ekor ya. Nah, di ekor ini berarti kita tolak, teman-teman, tolak H0. Nah, kalau yang di dalam sini berarti kita gagal tolak. Nah, batasnya adalah di sini negatif 2,101 dan di sini 2,101. Itu. Seperti itu. Ini wilayah penolakannya. Kemudian nah, yang keempat adalah pengambilan keputusan, teman-teman. Nah, di sini sederhana saja kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Ya. Kemudian nanti mengambil apa yang diperoleh dari keputusannya ya. Pengambilan ini pengambilan keputusan. Typo, maaf ya. Pengambilan keputusan dan interpretasi. Jadi penghitungan statistik uji menghasilkan nilai T hitung 4. Dengan alfa 0,05 didapatkan kriteria uji dua arah. Ya, uji T-nya yaitu ini ya. Karena 4 ini bernilai lebih dari berapa? T hitung, T tabel ya. T hitung lebih dari T tabel. Nah, berarti ini karena positif ya. Kita bandingkan dengan yang positif lagi. Hasilnya dia memenuhi syarat untuk menolak H0 ya, terletak pada wilayah penolakan. Maka H0 dapat ditolak. Ya, kemudian nomor 5 interpretasinya. Nah, interpretasinya disebutkan pada tingkat signifikansi berapa persen. Nah, pernyataan tersebut dapat diyakini kebenarannya ya, karena H0 dapat ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan. Nah, H1 ini ya. Ini H1, tulis lagi nih H1. Seperti itu untuk yang contoh pertama ya. Contoh pertama. Silakan kalau belum mengerti bisa dibaca-baca lagi, dilihat lagi, ditonton lagi videonya, disimak dan diserap dengan baik materinya ya. Oke. Kemudian belum selesai, teman-teman, sorry. Ini karena kita bisa menolak H0 ya, atau pernyataan tersebut dapat diyakini kebenarannya ya. Nah, kita dapat yakini ya kebenaran si H1 ya.
maka kita bisa menghitung si interval kepercayaannya. Jadi kalau di beberapa buku itu ada yang menghitung interval kepercayaan jika H0-nya ditolak saja gitu, atau ada juga yang dihitung di awal gitu. Nah, kita bisa dihitung ketika H0-nya ditolak saja ya, biar lebih enak gitu menceritakannya. Nah, karena tadi H0-nya sudah ditolak ya, H0 ditolak nih, maka kita menghitung interval kepercayaannya teman-teman. Nah, tulis apa saja yang diketahui, yaitu rataan ya, kemudian banyaknya sampel atau ukuran sampel, dan derajat bebasnya ya, dan simpangan baku sampel gabungannya sudah tadi kita hitung ya, dan T-tabelnya juga sudah didapatkan, yaitu 2,101. Nah, kemudian standar error juga kita sudah dihitung ya, atau mau kita hitung ulang bisa. Nah, kalau misalkan nggak dihitung, ini ada di perhitungan T-hitung yang di bawahnya ya teman-teman ya, SE ini. Kalau dihitung lagi berarti 4,47 dikali akar dari penjumlahan 1/10 tambah 1/10, hasilnya 2 teman-teman. Nah, standar errornya 2 ya. Nah, maka interval kepercayaan dari selisih rata-rata populasinya adalah, nah ini interval kepercayaannya, karena ada 2 sampel tadi ya, A dan B. Nanti dihitung dulu selisihnya ya, 8 ya, plus minus, nah ini T-tabel dikali standar error ya. Ini kemarin sudah beberapa ada yang menghitung ya, walaupun H0-nya gagal ditolak, tapi udah ada beberapa yang hitung, berarti udah pada ngerti ya. Nah, menghasilkan nilai interval ya, antara 3,798 dan 12,202 ya. 8 dikurang 4,2 ini, dan 8 ditambah 4,2 ini ya. Maka kesimpulan untuk interval kepercayaannya, nah pada tingkat signifikansi 5%, sebutkan lagi ya, rata-rata hasil belajar di antara kedua tipe siswa ya, berdasarkan preferensi tontonannya memiliki perbedaan antara 3,798 dan 12,202 ya, seperti itu total kepercayaan ya. Ya, selanjutnya take a break. Oke, kita take a break dulu, silakan. Ini kalian boleh minum dulu ya. Ya udah nggak puasa mungkin ya, silakan boleh minum dulu. Nanti kita masuk ke contoh soal yang kedua, yang dimana lebih simpel dari yang pertama sebenarnya ya. Oke, langsung ke contoh kasus yang kedua ya. Jadi di sini sudah diketahui teman-teman simpangan baku, rataannya. Nah, ini di sini saya mau lebih menekankan kita pakai rumusnya yang mana gitu. Nah, ini udah lebih mudah sebenarnya, bukan berupa data mentah seperti tadi ya. Ini diduga tingkat kepanikan pria dalam menyetir mobil di jalan tol lebih rendah daripada wanita. Nah, di sini ada pria dan wanita jelas. Di sini berarti 2 sampel yang independen ya, 2 sampel yang berbeda. Nah, untuk membuktikannya, nah dikumpulkan sampel sebanyak 15 orang pria dan 16 orang wanita. Nah, di sini N-nya berbeda ya. N pria dan N wanita itu berbeda. Jumlah sampel pria dan jumlah sampel wanita berbeda ya. Bisa saja dalam penelitian itu kita tidak bisa mendapatkan sampel yang banyaknya sama gitu ya. Nah, daripada membuang sampelnya, kita bisa melakukan pendekatannya ya. Karena di rumusnya juga ada gitu. Setelah dilakukan pengujian, didapatkanlah hasil rataan skor kepanikan pria ya. Nah, ini sudah diketahui rataannya itu dari sampel itu 2,514 ya, dari pria ya, dengan simpangan baku 0,773. Nah, simpangan baku sampel yang pria sudah diketahui, dan hasil rataan skor untuk wanita ya, coba kita highlight lagi biar tidak pusing. Untuk pria saya warnain merah aja deh.
Nah, untuk pria, nah ini untuk pria nih ya, rataannya sama simpangan bakunya. Dan untuk wanita, ya untuk wanita rataannya dan simpangan bakunya 0,525. Dengan alfa 5% ya, atau tingkat signifikansi 5%, selidiki apakah dugaan tersebut benar adanya. Nah, ini dalam soal ini sudah dijelaskan teman-teman, udah diceritakan ya, udah dirangkum gitu. Nah, kita perlu menyelidiki. Nah, di sini kan kita kalau dilihat sudah punya N ya. Ini N-nya tadi ketinggalan. Ini N pria ya. Yang ini N wanita ya, banyaknya sampel wanita dan banyaknya sampel pria. Di sini kita sudah dikasih tahu gitu. Kita ngitung, berarti yang kita harus hitung sebenarnya kalau dari sini adalah si SP-nya ya. Jadi simpangan baku gabungannya itu berapa? Kan kita udah punya simpangan baku A dan simpangan baku B ya. Tadi udah ada rataannya kan juga. Rataan A dan rataan B ya. Ini udah ada, ini udah ada nih. Tapi ini belum. Ini masih harus dicari sama kita. Nah, maaf tadi ada suara Tokopedia sebentar ya. Biasa itu iklan terus. Oke. Langsung kita selesaikan saja teman-teman. Nah, untuk langkah pertama ingat perumusan hipotesis dulu ya. Nah, kita bikin permisalan nih. Misal A itu pria ya, B itu wanita, agar kita lebih enak merumuskan hipotesisnya ya. A itu pria dan B itu wanita, maka perumusan hipotesisnya, nah ingat karena di sini di soal itu ada ini H1-nya nih ya. Ini ada lebih rendah. Nah, menyatakan ukuran ya lebih rendah. Itu artinya lebih kecil ya. Lebih rendah. Nah, ini H1-nya teman-teman bisa tandain. Ini H1 karena isu yang mau kita teliti itu H1 ya. Tingkat kepanikan pria dalam nyetir mobil di jalan tol lebih rendah daripada wanita. Nah, berarti kalau H0-nya adalah tidak lebih rendah ya. Berarti H0-nya tidak lebih rendah. Nah, berarti kalau H1-nya ini tandanya kurang dari ya. Kalau H0 tandanya lebih dari sama dengan. Bisa lebih atau bisa sama gitu. Nah, benar kan tadi perumusan hipotesisnya tadi sudah dijelaskan kenapa ini jadi ini selisih ya. Ini juga sama. Rata-rata tingkat kepanikan pria dalam nyetir mobil di jalan tol tidak lebih rendah dari wanita. Ini yang H0 dan yang H1-nya lebih rendah dari wanita. Ya. Tandanya ekor kiri ya. Di sini kita sudah tahu tandanya ekor kiri. Satu arah ekor kiri JT-nya. Kemudian, nah di sini letak perbedaannya dari yang data mentah dengan yang ini sudah dihitung ya. Nah, ini langkah keduanya menghitung statistik uji. Nah, kita agar tidak bingung ya, kita kumpulkan dulu informasi yang diketahui teman-teman. Ya, di sini saya bikin 2 kolom, di sini untuk yang pria, ini untuk yang wanita ya. Nah, dari masing-masing itu, nih kecuali DF ini. DF ini beda, ini untuk keduanya. Jadi banyaknya sampel pria itu ada 15 dan sedangkan wanita ada 16. Rataannya tadi 2,514 untuk pria dan untuk wanita 2,963 ya. X bar A dan X bar B. Kemudian simpangan baku sampel pria ya, S kecil a itu 0,773 dan yang wanita 0,525 ya. DF-nya derajat bebasnya itu dari tadi apa? NA ditambah NB kurang 2 sama dengan 29.